Jadi saya berpikir bahwa ya udah, saya setuju aja ada sidang istimewa MPR. Karena dalam sidang itu segala agenda mesti bisa masuk. Agenda 3 periode silahkan. Ya, Tapi mau 5 periode, 6 periode boleh diperdebatkan. Boleh. Tapi juga berarti supaya fair, di dalam sidang itu mesti dimasukkan juga agenda bukan untuk memperpanjang masa presiden, tapi untuk memperpendek. Boleh dong, supaya dia nggak nyampe 2024. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kan mestinya Sri Mulyani yang mengontrol keuangan tahu bahwa presiden lakukan pemborosan. Ya, betul. Ya mestinya dia mengundurkan diri itu kan, atau tegur dong ke publik, walaupun dengan cara yang tidak langsung, bahwa kehadiran presiden itu justru membebani anggaran dan kondisi keuangan kita yang sangat parah seperti ini. Nah, tapi Sri Mulyani diam aja, itu pertanda bahwa dia juga udah bagian dari politik gorong-gorong kan. Itu pertanda bahwa ini kekuasaan ini betul-betul hanya mencuri perhatian. Seolah-olah besok udah pemilu, jadi presiden lagi bersiap untuk periode ketiga dengan kampanye mulai sekarang, mondar-mandir dari satu kerumunan ke kerumunan yang lain. Tapi ada yang lebih mendasar tadi apa yang dikemukakan oleh Prof. Rocky ya. Pengamat politik Rocky Gerung setuju bahwa MPR menggelar sidang istimewa untuk membahas jabatan presiden dengan syarat pasang surut masa jabatan presiden 3 periode untuk Joko Widodo masih menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Secara konstitusi jelas diatur bahwa jabatan presiden hanya bisa dijabat oleh orang yang sama untuk paling banyak 2 periode saja. Sementara dalam berbagai survei, belakangan ini nama Jokowi masih jadi figur yang diinginkan publik untuk memimpin negeri ini. Solusi jika memang Jokowi ingin menjabat periode ketiga adalah menggelar sidang istimewa MPR untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pakar filsafat Universitas Indonesia, Rocky Gerung, menjadi salah satu tokoh yang setuju sidang MPR RI digelar. Saya setuju ada sidang istimewa MPR, karena dalam sidang itu segala agenda bisa masuk. Agenda 3 periode silahkan, ujar Rocky dalam dialog interaktif yang diunggah oleh akun YouTube Ahmad Yani Channel, Senin 10 Mei. Hanya saja, kata Rocky, jika opsi perpanjangan masa jabatan masuk agenda sidang itu, maka opsi memperpendek jabatan pun juga harus dibahas. Supaya fair, dalam sidang itu mesti dimasukkan agenda, bukan untuk memperpanjang tapi memperpendek supaya Jokowi tidak sampai 2024. Begitu pungkasnya. MPR RI didesak untuk segera menggelar sidang istimewa. Kepada yang terhormat Ketua MPR Republik Indonesia Bapak Bambang Susatyo di Jakarta, dengan hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan surat kuasa dari Gerakan Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli yang ditandatangani oleh Ketua Fahri Lubis dan juga Sekjen Damai Hari Lubis, maka dengan ini saya selaku Ketua Umum Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA bermaksud menyampaikan hal-hal yang mendasar dalam hal urgensi perlunya sidang istimewa MPR RI, yaitu yang satu, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A yang berbunyi Presiden dan atau Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Bahwa dari ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, sangat jelas kewenangan MPR RI untuk dapat mengadakan sidang istimewa sehubungan dengan dugaan pelanggaran hukum dan juga perbuatan tercela dari Presiden RI Joko Widodo. Berhubungan dengan itu, fungsi DPR RI sebagaimana yang disyaratkan dalam undang-undang tersebut.
Kita menyadari bahawalah tidak berfungsi dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap jalannya pemerintah. Oleh karena itu kami langsung sebagai rakyat yang tergabung dalam gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli tahun 1945 dan selaku pendampingan sebagai kuasa hukumnya dari mereka untuk menyampaikan aspirasi rakyat langsung ini. Adapun hal yang diduga pelanggaran hukum dan perbuatan tercela dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo yaitu sebagai berikut. Pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang diduga pelanggaran hukumnya antara lain berlaku diskriminatif terhadap gerakan teroris dan juga separatis, yaitu gerakan bersenjata di Papua tidak pernah dianggap teroris dan dibasmi. Walaupun telah mengatakan kemerdekaan Papua, telah membunuh banyak rakyat, personil TNI dan Polri, telah mengibarkan bendera bintang kejuaranya di depan Istana Negara, bahkan telah ada presidennya. Sisi lain kontradiktifnya justru dari pihak aparat yang membunuh 6 laskar FPI hingga detik ini juga belum ada prosesnya yang signifikan untuk bisa diadili. Sementara dugaan kepada gerakan yang dianggap teroris Islam langsung dibasmi dan ditembak mati oleh pihak kepolisian tanpa ada proses pelumpuhannya agar dapat diinterogasi atau bahkan diadili. Seharusnya ada proses terhadap hal tersebut, bukan langsung ditembak mati, sebagaimana yang terakhir terjadi di Mabes Polri oleh terduga teroris saudari Z seorang diri, Lone Wolf, di Mabes Polri pada tanggal 31 Maret 2021. Perlakuan diskriminatif kepada HRS tentang dugaan pelanggaran prokes berupa kerumunan yang dituduhkan dan bahkan kini telah diadili kepada HRS dan juga pengikutnya dari mantan pengurus FPI yang terjadi pada anak Presiden Saudara Gibran waktu kampanye di Solo dan juga Bobi Nasution di Medan, Ahok dan Raffi Ahmad, juga perayaan Imlek di daerah PIK, juga James Riyadi di tempat waterboomnya di Cikarang, bahkan Jokowi sendiri di NTT yang membagikan bingkisan. Hal tersebut jelas mengundang kerumunan dan juga melanggar prokes. Terbaru, dibandingkan dengan pernikahan putri HRS dinyatakan kerumunan dan diperiksa bahkan diadili sebagai sebuah pelanggaran protokol kesehatan. Sementara untuk putri dari artis Anang Hermansyah dan juga YouTuber Atta Halilintar jelas mengundang kerumunan bahkan dihadiri oleh Jokowi dan Prabowo sebagai saksi tapi tidak ada proses untuk hal tersebut. Yang ketiga, perbuatan tercela yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo adalah berupa perbuatan kebohongan, ingkar janji, dan mengabaikan amanah yang menjadi bebannya sebagai presiden. Perbuatan tercela ini sangat singkat oleh Nabi Muhammad SAW disebut perbuatan orang-orang munafik.